Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdija Sarken, NIM 45200023. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya mata kuliah tafsir dan hadis filsafat. Jadi yang pertama itu mendeskripsikan umum penafsiran ayat dan hadis, dan juga apa sih kaitannya dengan konsep filsafat yang terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 172 sampai 173, yang kedua surah Al-Hajj ayat 46, yang ketiga surat Al-Hujurat ayat 12. Yang terakhir itu hadis tentang kenabian. Selanjutnya, pertama itu Quran surah Al-A'raf ayat 172 sampai 173, di mana ayat ini berkaitan dengan konsep ketuhanan, di mana dijelaskan bahwasanya Tuhan itu adalah zat yang maha esa yang menciptakan makhluk dan alam beserta isinya. Jadi maksudnya di sini bahwa Tuhan itu adalah yang maha pencipta, yang patut kita sembah dan patut kita agungkan, yang patut kita imani dengan sepenuh hati. Jadi dalam dijelaskan sebelumnya bahwasanya konsep Tuhan itu zat yang maha esa atau ketauhidan. Selanjutnya Quran surah Al-A'raf ayat 172 sampai 173 ini, di mana yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim zuriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamah aw taqulu innama asyraka abauna min qablu aw taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna zurriyatan min ba'dihim afatulikuna bima fa'ala mubtilun. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari anak-anak Adam keturunan mereka dari sulbinya dan menjadikan saksi diri mereka sendiri dengan pertanyaan, bukankah aku Tuhanmu? Mereka menjawab, ya, kami bersaksi. Demikianlah supaya kamu berkata hari kiamat. Ketika itu kami lalai atau mengatakan, leluhur kami dahulu itu mempersekutukan Tuhan, dan kami keturunan yang sudah mereka kau binasakan kami karena perbuatan yang sia-sia. Jadi deskripsi umum dari surah Al-A'raf ayat 172 sampai 173 ini, bahwasanya dalam surah Al-A'raf itu kan artinya tempat di ketinggian, di mana surah yang ini merupakan surah yang ketujuh di dalam Al-Quran, yang terdiri dari 206 ayat, dan termasuk di dalam surah Makkiyah. Kenapa surah ini diturunkan? Surah ini diturunkan sebelum turunnya surah Al-An'am, dan termasuk dalam surah As-Saff Utiwal, di mana merupakan surah
7 surat yang terpanjang. Kenapa dikatakan atau dinamakan sebagai Al-Aqrab? Karena perkataan Al-Aqrab ini kan terdapat di dalam ayat 46. Selanjutnya, dari gambaran umumnya itu bahwasanya surah Al-Aqrab itu memberikan sebuah informasi kepada setiap manusia bahwasanya kita itu pernah bersaksi, kita itu pernah bersaksi kepada Tuhan, karena kesaksian itulah kita di dalam kandungan sebelum lahir ke dunia. Banyak yang manusia sudah melupakan akan janjinya kepada Allah semenjak beliau masih di dalam kandungan. Karena kan pada dasarnya manusia itu memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Keyakinan berbeda-beda maksudnya di sini agama mereka. Wajarlah manusia itu kan percaya akan Tuhan atau percaya atau tidak percaya akan Tuhan. Jadi di sini pada hakikatnya kita itu kan pernah berikhtiar, berusaha bertawakal kepada Allah untuk menuhankan Allah, bahwa Allah itu tiada Tuhan selain Dia, selain Allah. Jadi kita di situ berjanji untuk tidak menyekutukan Allah. Selanjutnya, kenapa maknanya dari sini kita menyimpulkan bahwasanya kita itu mencari dan mengenal Allah itu merupakan sebuah fitrah yang ditanamkan Allah itu kepada diri kita sendiri, tidak hanya melalui dengan hati, tetapi dengan ucapan dan juga dengan perbuatan. Inilah salah satu ikrar bahwasanya mengatakan Allah itu Tuhan, Allah itu sebagai Tuhan. Jadi ini gambaran umum Quran surah Al-Aqrab ayat 172 sampai 173. Selanjutnya, penafsiran Al-Quran Al-Aqrab ayat 172 sampai 173. Dari saya mengambil kata kuncinya itu alastu birabbikum, bahwasanya itu Allah menceritakan dia mengeluarkan keturunan Adam dari surbinya untuk mengadakan suatu persaksian atas diri mereka sendiri bahwa Allah itu merupakan salah satu pemilik mereka dan tidak ada Tuhan selain Dia. Jadi maksudnya mengadakan persaksian itu apa? Persaksian itu adalah fitrah manusia yang ditanamkan di dalam jiwa mereka itu menyangkut masalah ketahuan Allah. Persaksian itu masalah ketahuan Allah itu bahwasanya hanya Allah lah sang pencipta, Tuhan seluruh alam. Oleh karena itunya kita sebagai manusia itu mengakui bahwasanya adanya kewajiban itu kepadanya. Kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri karena kita itu dahulu terbawa kodrat yang masih bersih, belum ternodai sejak kita masih di dalam kandungan. Jadi itu kata-kata dari alastu birabbikum. Selanjutnya menurut tafsir Al-Misbah, di sini Allah menunjukkan keesaannya itu kepada manusia melalui bukti-bukti yang ada di alam raya ini. Bukti-bukti itu merupakan suatu penegasan agar di hari kiamat nantinya kita tidak lagi beralasan akan lupa perjanjian dengan Allah. Di situ kita mengatakan sesungguhnya kami itu tidak tahu apa-apa mengenai keesaan Tuhan ini. Jadi di situ Allah menunjukkan bukti keesaannya itu di alam raya ini agar kita tidak lupa dan tidak beralasan tentang mengenai keesaan Tuhan ini. Jadi selanjutnya, apa sih kaitannya Quran dalam masalah ketuhanan ini dengan filsafat? Secara kita kaji menurut teori filsafat bahwasanya ketuhanan itu kan merupakan suatu pemikiran yang mengenai Tuhan. Jadi di sini dengan menggunakan akal yang diberikan kepada manusia itu sebagai fitrah sejak lahir. Jadi pemikiran tentang masalah ketuhanan, bahwa mengetahui Tuhan itu dengan mengisahkan Allah ataupun ketauhidan. Ada seorang tokoh Al-Kindi, menurut pandangan beliau itu wujud yang sebenarnya itu bukan dari yang tiada kemudian ada, mustahil ada dan selalu ada selamanya, karena bahwasanya Allah itu adalah wujud yang sempurna, tidak didahului oleh wujud yang lain, dan wujudnya itu tidak berakhir. Karena dalam ayat di atas dalam Quran surah Al-Aqrab ini Allah menjelaskan bahwasanya bahwa Allah lah yang patut kita sembah dan yang patut kita agungkan. Selanjutnya Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ini mengenai tentang etika, di mana yang berbunyi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari si kalian prasangka ataupun kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu merupakan dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengunjing satu sama lain. Karena seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu itu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Deskripsi umum atau gambaran di Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 mengenai etika ini. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih etika itu. Di dalam bahasa, etika itu berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya itu ethos. Dengan bentuk jamak itu eta. Jadi ethos ini memiliki makna yang plural, yaitu tempat yang biasa, padang rumput, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Jadi dalam kata jamak ini eta berarti kebiasaan, adat kebiasaan. Jadi etika secara etimologis itu berarti ilmu yang mengkaji atau ilmu tentang apa sih yang biasa kita lakukan, atau ilmu tentang adat kebiasaan. Jadi itu. Nah, gambaran umum dari surah Al-Hujurat ini, bahwasanya surah Al-Hujurat ini merupakan surah yang ke-49 di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena surah ini tergolong dalam surah Madaniyah yang terdiri dari 18 ayat. Jadi dinamakan surah Al-Hujurat ini berarti kamar-kamar yang diambil dari kata Al-Hujurat terdapat dalam ayat keempat dalam surah ini. Surat Al-Hujurat ini diturunkan ketika itu diriwayatkan oleh seorang Ibnu Muanzir yang bersumber dari Ibnu Juraij yang berkenaan dengan seorang yang bernama Salman Al-Farisi itu. Pada saat itu dimana kebiasaannya itu adalah tidur seusai menyantap makanan ataupun memakan makanan. Setelah itu dia mendengkur. Nah, jadi dari perbuatannya itu ada seseorang yang menggunjing. Nah, itulah turunnya surah Al-Hujurat. Jadi selanjutnya penafsiran atau tafsir yang terkandung dalam surah Al-Hujurat itu, yang pertama bahwa jauhilah prasangka buruk. Kenapa? Di dalam poin yang pertama itu terdapat ayat yaitu ijtanibu, mengesampingkan, artinya mengesampingkan sesuatu atau menjauhkan dari jangkauan tangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan setiap orang-orang yang beriman itu untuk menjauhi prasangka yang buruk. Jadi setelah itu ada kata kathiran, artinya banyak kan. Jadi di sini asal dari kata menjauhi dari prasangka buruk itu adalah zon, dugaan-dugaan kita atau perkiraan kita yang berkaitan dengan etika. Jadi ayat ini kita dilarang
dan menjadi dosa adalah dugaan baru, yaitu kata zanna, inna ba'da zanna. Jadi selanjutnya jangan memata-matai dan jangan mencari-cari keburukan orang lain. Dari di sini saya mendapatkan dari kata wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari keburukan orang di dalam Quran surah Al-Hujurat. Jadi kata tajassu ini berasal dari kata jassa, artinya itu upaya mencari tahu dengan cara yang tersembunyi. Maksudnya itu memata-matai. Jadi Al-Quran itu kan memberitas praktek ini dari segi akhlaknya, guna kita untuk membersihkan kalbu dari kecenderungan-kecenderungan yang buruk seperti mengungkapkan aib orang lain dan juga keburukan orang lain. Jadi janganlah mencari-cari keburukan orang lain. Selanjutnya, jangan suka ghibah. Karena dalam penuh ketika ini terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat bahwasanya itu Allah melarang kita menggibah. Nah, gibah di sini membicarakan sesuatu tentang orang lain yang tidak hadir, yang jika orang tersebut mengetahuinya, maka dia itu tidak suka. Jadi, gibah diibaratkan di sini memakan bangkai saudaranya sendiri. Jadi, ketika itu di masa Rasulullah, kadang bau busuk itu, gibah itu benar-benar tercium. Jadi, di sini Imam Ahmad meriwayatkan, ketika Jabir bin Abdullah dan sejumlah sahabatnya bersama Rasulullah itu terciumlah bau bangkai yang sangat busuk. Jadi, itulah Rasulullah bersabda atau Atadaruna ma hadhir rohu hadhir rih alladhi yaqtabuna al-mu'minin. Artinya, tahukah kalian bau apakah ini? Ini adalah bau orang-orang yang suka menggunjing orang lain. Jadi itulah janganlah suka menggunjing atau janganlah suka gibah orang lain. Jadi yang ketiga, apa sih kaitannya etika ini dengan filsafat? Sebelumnya kita sudah mengkaji tentang etika, bahwasanya etika itu kan suatu norma-norma ataupun kebiasaan, adat kebiasaan. Jadi apa sih kaitannya dengan filsafat? Filsafat itu kan suatu untuk mencari pengetahuan, meragu-ragukan kebenaran. Jadi di sini etika dalam kajian filsafat itu kan studi yang menyelidiki tentang kewajiban-kewajiban manusia serta tingkah lakunya itu, baik itu dilihat dari segi baiknya, dilihat dari segi buruknya. Jadi dalam mempersoalkan etika ini yang berupa tentang norma-norma yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Jadi masalah atau persoalan etika ini berhubungan dengan eksistensi manusia itu sendiri dalam segala aspeknya, baik individu, masyarakat, hubungannya dengan Tuhan, dan hubungannya itu sesama manusia. Itu kaitannya dengan filsafat. Selanjutnya, dalam persepsi filsafat juga ketika dipahami itu sebuah refleksi atau cerminan filosofis tentang moral. Etika itu kan lebih merupakan wacana normatif, tetapi tidak selalu harus imperatif, karena biasanya membicarakan pertentangan antara yang baik dan yang buruk. Jadi dianggap bahwasanya etika itu merupakan sebuah nilai yang relatif dalam pandangan rasional manusia di dalam bertindak. Jadi etika itu juga dipandang sebagai seni hidup untuk mencapai atau mengarah pada kebahagiaan dalam mencapai suatu kebijakan. Selanjutnya, pandangan Al-Quran tentang epistemologi, yaitu surah yang ketiga, yaitu surah Al-Hajj ayat 46. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa sih epistemologi itu kan. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme artinya pengetahuan dan logos itu artinya ilmu. Jadi di sini maksudnya epistemologi itu suatu pengetahuan yang membawa manusia pada pemahaman tentang kebenaran suatu kebenaran itu, baik itu strukturnya, baik itu karakteristiknya, baik itu metodenya, baik itu bentuknya, dan juga hakikat dari pengetahuan itu sendiri. Jadi Quran surah Al-Hajj ayat 46 ini yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب
قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Artinya, maka tidak pernahkah mereka itu berjalan di muka bumi sehingga mereka tidak dapat memahami atau menggunakan akal. Kemudian mereka mempunyai telinga untuk mendengar. Sesungguhnya bukankah mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang di dalam dada. Deskripsi umum dari Quran Surah Al-Hajj ayat 46 ini. Surah Al-Hajj merupakan surah yang ke-22 di dalam Al-Quran, di mana terdiri dari 78 ayat. Dari sebagian ayat Al-Hajj ini diturunkan di Mekah dan sebagian lagi di Madinah. Kenapa dikatakan surah atau dinamakan surah Al-Hajj? Karena surah ini mengemukakan hal-hal yang berhubungan atau berkaitan dengan haji. Ayat ini menjelaskan tentang sikap yang dulunya orang-orang musyrik itu, sebagian itu selalu mendustakan ayat-ayat Allah melalui lisan nabinya. Mereka itu adalah kaum yang mengabaikan kisah-kisah yang terdahulu. Jadi meskipun mereka kerap menyaksikan bekas kehancuran di daerah yang pernah mereka lewati. Jadi inilah gambaran umum dari Quran Surah Al-Hajj ayat 46. Selanjutnya, penafsiran Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 46. Dari di sini saya mengambil katanya dari qulubun yaqiluna biha. Artinya di sini mereka itu dapat menggunakan akal mereka untuk memahami, berpikir ataupun mengambil ataupun mengandung pelajaran yang bagi mereka yang bermanfaat bagi mereka. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, memberikan kepada manusia, memberikan kepada setiap orang-orang yang beriman, kepada mereka orang-orang musyrik itu agar akal itu kan agar mereka itu dapat berpikir, mereka itu dapat memahami sesuatu kebenaran itu dan menyaksikan suatu pembelajaran itu. Nah, hendaklah mereka itu mengambil hati apa yang mampu mereka pahami. Jadi itulah dari kata qulubu yaqiluna biha. Nah, selanjutnya dari kata absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Jadi artinya tidak ada masalah dengan panca indera. Yang ada di sini itu masalahnya menggunakan akal dan hati mereka. Artinya akal mereka itu di situ, akal mereka itu tidak dapat memahami suatu kebenaran itu, suatu pembelajaran itu. Nah, dari ayat inilah yang mengabarkan bahwasanya indera perasa itu mengikuti kerja akal, dan juga karena akal inilah yang dikalahkan oleh nafsunya. Jadi sesungguhnya mereka itu tidak dapat mendapatkan apa-apa dari inderanya. Jadi di sini bukan indera perasa yang masalah, tetapi akal dan hati manusia itu. Akal dan hati manusia itu buta, seakan-akan tidak melihat suatu kebenaran itu. Jadi bukankah mata yang buta, tetapi yang buta itu adalah hati yang di dalam dada. Jadi itu penafsiran qulubun yaqiluna biha. Yang ketiga, apa sih kaitannya dengan filsafat? Dalam kajian filsafat bahwasanya pengetahuan itu atau epistemologi itu merupakan suatu cabang filsafat ilmu, karena suatu pengetahuan manusia itu adalah pengetahuan yang ada sejak di dalam kandungan atau sejak lahir dari manusia itu sendiri. Maksudnya itu bukan sejak dalam kandungan, maksudnya itu pengetahuan yang ada sejak lahir dari manusia itu sendiri. Baik itu suatu objeknya berkaitan dengan alam, agama, Tuhan dan maupun manusia. Jadi dalam kajian filsafat ini, epistemologi itu mempertanyakan di mana ya kita berpikir, berpengetahuan. Jadi mengetahui bagaimana sih asal usul, bagaimana sih sumbernya itu, bagaimana sih metodenya itu dalam mencari kebenaran. Jadi di dalam filsafat Islam bahwasanya epistemologi itu berkenaan dengan konsep berpikir kita, konsep pekerjaan kita dalam proses berpikir, di mana kita mengetahui dalam suatu hal-hal itu harus dilakukan secara perenungan yang secara filosofis, analisis, logika, dan juga berlogika secara radikal. Jadi itulah konsep kaitannya dengan filsafat. Yang selanjutnya adalah mengenai hadis tentang kenabian. Di sini saya mendapatkan yang berbunyi innar risalata wan nubuwwata qad anqata'at fala rasula ba'di wala nabiyyi.
Sesungguhnya kerasulan dan kenabian itu telah terputus. Tidak ada rasul dan nabi sepeninggalku. Maksudnya tidak ada rasul dan nabi setelah Nabi Muhammad. Dialah rasul, Nabi Muhammad dialah rasul yang terakhir. Tidak ada lagi sepeninggal beliau. Jadi terputuslah kenabian dan kerasulan itu. Tidak ada nabi dan rasul itu setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Tidak ada lagi nabi selanjutnya. Itulah hadis tentang kenabian. Sekian dari itulah hasil dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kata ataupun salah dalam pengucapan kata-kata kasar yang tidak baik. Sekian, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.